Apa lo ingat gua, Duan? Duan, lo malah datang ke Indonesia ini. Siapa lo? Gua tidak mengenal lo. Sumpah gua nggak tahu siapa lo. Oh iya, gua lupa. Lo tentu tidak ingat siapa gua karena kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Tony, Dia Muzakir, Tuan. Dia yang membunuh Deden. Tony. Muzakir. Tuan, konon merupakan salah satu kartel tertinggi di antara 10 kartel. Apa lo tahu siapa gua, Tuan? Siapa lo? Gua nggak pernah mengenal lo sebelumnya. Kita tidak punya dendam yang terlalu dalam. Siapa yang bilang begitu? Lo sampah. Jangan bunuh gua, Pak. Please, gua nggak bakal memperhitungkan Anda yang sudah membunuh Deden. Tolong, Pak, please. Bukankah ucapan yang sama telah diucapkan oleh seorang ibu dulunya? Seorang ibu? Karena lo tidak tahu. Baiklah, baiknya sebelum lo tewas, gua ceritakan kenapa lo bisa berakhir seperti ini sekarang. 2 tahun yang lalu, di sebuah taman, ada seorang anak kecil yang dengan rasa ingin tahunya kesana kemari buat mengeksplorasi. Yang menurut dia itu adalah dunia barunya, dunia kecil yang indah baginya. Namun suatu ketika dia tidak sengaja menyenggol salah satu keponakan kartel, yaitu Deden, keponakan lu. Hanya karena itu keponakan lu yang tidak berguna itu sampai mengambil senjatanya. Tidak tahu yang namanya anak kecil sampai tega menembaknya. Ibunya memohon untuk tidak membunuh anaknya. Namun keponakan lu yang tidak berguna itu tanpa ampun menarik pelatuk senapannya lagi, yang membuat anak itu pindah ke alam yang lebih indah. Tragisnya lagi, itu dia lakukan di depan ibunya. Ibunya yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya menangis. Beberapa bulan kemudian, karena tidak sanggup menerima kematian anaknya, dia sampai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia juga. Dan aku sebagai bapaknya hanya tahu kabar itu dari tempat yang jauh, tanpa bisa berbuat apa-apa. Siang malam aku menyalahkan diriku sendiri. Buat apa jadi polisi terbaik, jadi sniper terbaik, namun keluarga tidak bisa aku jaga. Namun menyalahkan diri sendiri juga tidak berguna. Maka semenjak itu aku bertekad akan mencari orang yang telah merenggut semuanya dariku. Bahkan tidak akan kusisakan siapapun kerabatnya di dunia ini. Maafkan gua, Pak Muzakir. Gua tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang keponakan gua lakukan. Iya benar. Mungkin kalau lo tidak datang ke sini, lo bakal tidak kenapa-napa. Namun karena lo datang ke sini, datang dengan tujuan membalaskan dendam keponakan lo, maka itu adalah kesalahan terbesar lo. Datang tanpa membawa pasukan pula. Terlalu pede lo, Untong. Maaf Pak Muzakir, ampuni gua bakalan langsung balik dari Indonesia ke Meksiko dan nggak bakal balik lagi. Adapun kematian Deden, gua anggap itu adalah balasan dari apa yang dia perbuat. Jangan kira aku anak kecil, Duan. Karena keponakanmu memiliki sifat seperti itu, maka lo juga sama seperti dia. Oh sial, gua nggak bisa menceritakannya lebih lama lagi. Selamat tinggal, goodbye. Alamak, sudah terlambat. Pak, kita terlambat, Pak. Duan sudah tewas di tangan Muzakir. Sebelumnya, gua dapat kabar dari mata-mata saya di Filipina bahwa Duan, paman dari Deden, bakal ke Indonesia untuk membalaskan dendam keponakannya. Saya tahu Muzakir juga bakal tahu berita itu. Melihat dari gimana Muzakir membantai 120 orang kartel waktu itu, maka saya berkesimpulan sebelumnya bahwa sepertinya Muzakir bukan hanya melakukan itu untuk menjalankan tugas, namun pasti ada motif lain. Saya bersegera mencari posisi Duan untuk segera menangkapnya sebelum Muzakir. Namun ternyata saya tetap terlambat. Pak. Sudah saya duga. Muzakir, ada rahasia apa sehingga lo seperti ini? Lakukan pencarian dan tangkap Muzakir. Apapun alasannya, kita harus bawa dia ke pengadilan untuk diadili. Siap, Pak, siap. Pak, lapor. Duan yang merupakan paman Deden, salah satu kartel yang pernah beroperasi di sini, tewas, Pak. Ya tidak apa-apa, karena dia kartel yang terkait dengan peredaran narkoboy sebelumnya, maka tidak apa-apa. Tapi lebih bagus sih kalau dia bisa ditangkap hidup-hidup. Tapi karena sudah terlanjur, ya mau gimana lagi? Apa kita tidak mengadili Muzakir, Pak? Dia yang membunuh Duan, dan dia lakukan itu tanpa perintah dari atasan, Pak. Apa? Muzakir? Iya, Pak. Apa perlu saya melapor ke kantor pusat pasukan elit dulu? Berhubung Muzakir dari sana, di bawah komando sana.
Nah, bagus itu. Intinya tindakan Muzakir ini harus ditindaklanjuti ya. Siap Pak. Kalau gitu saya undur diri Pak. Pak Yanto, selamat ya atas keberhasilan Anda menumpas kartel di negeri kita ini. Hehe, iya Pak. Ini juga karena dukungan dari Bapak. Jangan dihitung itu mah Pak, bantuan kecil doang. BTW ya Pak Yanto ya, apa maksud kedatangan Pak Yanto ke sini ya? Apa ada kasus kartel baru lagi yang bisa saya bantu Pak? Oh tidak ada Pak, saya kesini karena, gimana ya ngomongnya ya, jadi nggak enak saya Pak. Ngomong aja Pak Yanto, kita kan udah sahabatan dari sejak dulu. Jadi begini Pak Budi, buntut dari masalah kartel kemarin kan, Pak Budi ngirimin salah satu sniper terbaik Bapak waktu itu buat ngebantu saya. Nah sekarang sniper itu si Muzakir buat masalah Pak. Oh masalah? Masalah apa Pak Yanto? Masalah gimana? Jadi si Muzakir melakukan tindakan sewenang-wenang Pak. Apa? Dia membunuh Duan, salah satu dari 10 kartel tanpa perintah. Padahal ya kalau kita bisa menangkap Duan, mungkin kita bisa memberantas secara tuntas peredaran narkoboy dari negara kita ini. Belum lagi Duan itu ya Pak ya, merupakan pimpinan kartel tertinggi di bawah mention tertinggi, salah satu organisasi narkoboy dari Meksiko. Pasti ini bakal jadi masalah panjang Pak. Kok bisa gitu? Masa Muzakir melakukan hal itu? Iya Pak, kami melihatnya langsung Pak sesaat sebelum dia melarikan diri. Sepertinya dia punya dendam tersendiri Pak dengan kartel. Dia sepertinya memanfaatkan kesempatan misi kemarin untuk keluar dan menuntaskan balas dendamnya Pak. Baiklah kalau gitu, ini masalah besar, dapat mencoreng nama kami sebagai tempat pelatihan pasukan elit. Saya akan membuat tim untuk mencari dan menangkap Muzakir. Siap Pak, kalau gitu terima kasih Pak, saya undur diri dulu. Setelah saat itu, pencarian terus dilakukan untuk mencari dan menangkap Muzakir. Namun tidak pernah membuahkan hasil, bahkan sampai sekarang ini. Kata orang, dia sudah meninggal karena bunuh diri. Ada pula yang mengatakan dia menyendiri dan berkelana di hutan-hutan. Bahkan ada pula yang bilang dia berada di Meksiko. Apapun itu, kita akan tahu jawabannya di season kedua nanti. Tapi entah kapan, kita bahas yang lain dulu ya ke depannya ya. Ending yang membagongkan.